Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendika Yuga Pamungkas dengan nomor NPM 223120079. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan BIOS atau Basic Input atau Output pada sistem. Apa sih itu BIOS? BIOS atau Basic Input atau Output System adalah perangkat lunak yang tertanam pada chip di motherboard. Fungsi utama dari BIOS yaitu yang pertama memastikan perangkat keras berfungsi dengan baik saat komputer dinyalakan. Yang kedua, menginisialisasi perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Dan yang ketiga, yaitu mengarahkan komputer untuk memuat sistem operasi. Nah, pada BIOS, fungsi BIOS pada komputer yaitu power on, self test atau POS, mengecek kondisi perangkat keras sebelum sistem operasi dimuat. Yaitu yang kedua ada mengatur perangkat keras, di mana BIOS memungkinkan pengguna mengonfigurasi perangkat keras seperti prioritas booting dan pengaturan waktu. Yang ketiga ada interface firmware, yaitu menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi melalui firmware. Yang keempat yaitu ada bootloader, yaitu mengarahkan komputer untuk memulai sistem operasi dari perangkat yang ditentukan. Selanjutnya yaitu di sini ada komponen utama pada BIOS, yaitu yang pertama ada program BIOS yang tertanam di RAM motherboard. Yang kedua ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Comminutor, yaitu menyimpan pengaturan BIOS seperti tanggal, waktu, konfigurasi, hardware. Yang ketiga ada baterai CMOS, yaitu baterai kecil untuk mempertahankan pengaturan uh, bentar, mohon maaf, uh, pengaturan saat komputer dimatikan. Itu selanjutnya yaitu cara mengakses BIOS. Untuk masuk ke BIOS, tekan tombol tertentu saat komputer menyala. Tombol ini bervariasi tergantung pada merek motherboard. Seperti contohnya di sini saya memiliki 4 contoh. Itu yang pertama ada di laptop Dell, itu kita pencet F2. Di laptop HP kita pencet F10, pada Asus kita pencet Dell, dan pada Lenovo kita pencet F1. Apa saja sih fitur-fitur pada BIOS? Yaitu yang pertama ada mengatur boot priority, di mana di mana eh, kita dapat memilih perangkat HDD, SSD, atau USB yang akan digunakan untuk membuat sistem operasi. Yang kedua ada overclocking, yaitu meningkatkan kecepatan prosesor dan RAM. Yang ketiga ada monitoring hardware, yaitu memeriksa suhu, kecepatan kipas, dan tegangan. Dan yang keempat ada keamanan, yaitu mengatur password BIOS untuk menjaga akses tidak sah. Nah, di sini ada perbedaan BIOS dan UEFI, yaitu di mana BIOS memiliki desain yang lama. Yang kedua ada mendukung partisi hingga 2 terabyte dan antarmuka berbasis teks. Sedangkan untuk UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface, yaitu desain modern dengan fitur lebih canggih, mendukung partisi lebih dari 2 terabyte atau 2000 gigabyte, ya, dan antarmuka grafis dengan dukungan mouse. Untuk selanjutnya yaitu ada masalah umum uh, yang sama BIOS, yaitu adalah BIOS korup, di mana BIOS rusak karena update yang gagal atau virus. Yang kedua ada mengatur CMOS yang hilang disebabkan oleh baterai CMOS yang lemah.
post error, yaitu bit kode menandakan perangkat keras tidak berfungsi. Tips mengelola BIOS. Tips dari saya untuk mengelola BIOS yaitu hati-hati saat mengubah pengaturan BIOS terutama pada overclocking. Kedua ada lakukan update BIOS hanya jika diperlukan dan pastikan firmware sesuai dengan model motherboard. Dan yang ketiga ada ganti baterai CMOS jika pengaturan BIOS sering hilang. Untuk kesimpulannya, BIOS adalah elemen penting dalam komputer yang memastikan perangkat keras dapat berfungsi dengan baik sebelum sistem operasi dijalankan. Dengan memahami BIOS, Anda dapat mengelola perangkat keras dan meningkatkan performa pada komputer Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.